Shalom, kali ini kita akan bahas satu tema, itu pintu yang sesak adalah pilihanku. Nah, ini apa Matius 22 ayat yang 14 kata, sebab banyak dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, itu apa bedanya sih? Dipanggil itu tanpa syarat, dipilih itu pakai syarat. Dipilih itu berarti diselamatkan. Itu Bapa tidak pernah merancangkan yang jahat buat manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengirim nabi-nabinya untuk menyadarkan manusia. Tuhan Yesus yang bawa misi berjuang untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau turun dalam dunia. Tuhan Yesus tidak pernah membandingkan manusia berdasarkan fisik, suku, bangsa, dan setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan Tuhan. Untuk dipilih, kita harus berjuang. Seperti yang ada di Lukas 13 ayat 23 ayat 24, dan memenuhi semua persyaratan yang ada. Maka kita semua harus berjuang sebelum pintu itu ditutup. Nah, ini ada 4 hal yang kita harus lakukan supaya kita dapat berjuang. Yang pertama itu harus mengakui adanya komandan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Seorang prajurit yang akan berperang pasti punya komandan dan harus kenal siapa komandannya. Seorang prajurit harus percaya bahwa komandannya tidak akan membawa kepada kebinasaan. Kalau prajurit tidak punya komandan, pasti akan tercerai-berai karena tidak ada yang mengarahkan. Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Kita harus mengetahui bahwa Yesus adalah komandan atau Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan menyesatkan kita. Tuhan Yesus pasti akan bawa kita kepada jalan yang benar karena hanya Yesus yang tahu jalan yang benar. Sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Seperti di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang kedua yaitu bersiap-siap atau berjaga-jaga. Lukas 2:21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan supaya kamu dapat tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Seorang prajurit harus bersiap-siap supaya tidak diserang oleh musuh. Musuh kita adalah iblis yang terus berjalan seperti singa yang mengaum. 1 Petrus 2 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan kita membuka celah pada iblis. Kita harus membuat hubungan yang intim dengan Tuhan supaya hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Pelita itu dapat menyala jika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Maka itu salah satu lambang Roh Kudus adalah minyak. Ini dilambangkan di Matius 25 ayat yang keempat. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa minyak cadangan untuk persediaan. Orang yang jenuh atau malas atau unduh dari Tuhan itu artinya pelitanya padam. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pastilah pelitanya itu menyala-nyala. Seperti ada di Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Layani Tuhan itu ada di step 4. Nah, di step ketiga ini adalah loyal pada komandan. Di dalam pertempuran, kadangkala kita terdesak, tetapi kita harus tetap loyal pada komandan, yaitu tidak boleh meninggalkan komandan kita. Dalam hidup ini kita tidak selalu berada di jalan yang mulus. Kadangkala berada di jalan yang berkerikil atau berbatu-batu dan berputar-putar di padang gurun. Seorang pejuang tidak akan mundur selangkah pun biarpun situasinya mencekam. Seperti yang ada di Daniel 3 ayat 15-18. Di situ ada cerita Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan dapur api.
Di Perjanjian Baru juga Rasul Paulus mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia dianiaya, dipukul, kelaparan, ditindas, tapi Paulus tetap loyal pada Tuhan Yesus, sehingga ia dapat mengatakan pada 2 Timotius 4 ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis iman, dan aku telah memelihara iman. Loyal itu bisa diartikan bahwa kita terus rela melepaskan segala yang mengikat kita atau berhala. Seperti ada Lukas 18 ayat 27 yang kata orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Yang poin yang terakhir yaitu siap bertempur atau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di Yohanes 9 ayat yang ke-4a, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang memutuskan aku. Di dalam pertempuran, prajurit dan komandan melakukan pekerjaan yang sama, yaitu berperang. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah memikul salib, yaitu melayani dan menyelamatkan manusia. Kita harus lakukan hal yang sama, yaitu menyangkal diri dan pikul salib. Maka itu di Markus 8:34, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Itu gimana sih? Maksudnya, menyangkal diri itu bertobat atau mematikan kedagingan seperti yang ada di Galatia 5 ayat 9-21. Nah, terus pikul salib itu apa sih? Yaitu melayani sesuai talenta seperti yang ada di Matius 25 ayat 14-30. Sampai kita menjadi garam dan terang seperti Tuhan Yesus. Selama aku di dalam, akulah terang dunia. Seperti yang ada di Yohanes 9 ayat ke-5. Ayat yang kelima maksudnya. Kalau kita melakukan kepada hal yang di atas, kita termasuk orang dipilih atau diselamatkan. Sebaliknya, jika kita tidak melakukannya, kita termasuk orang dipanggil pada saat nantinya itu ditutup, kita akan ditolak. Lukas 13 ayat 27, aku tidak tahu di mana kamu datang. Menyala dari hadapanmu, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Sekian dari Lukas 13 ayat ke-30. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.